Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Sister Komaria dengan NIM F1C11952 akan mempresentasikan mengenai bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini pertama kali diidentifikasi oleh seorang dokter asal Bulgaria yang bernama Stamen Grigorov pada tahun 1905. Oleh karena itu, bakteri ini dinamakan menurut Bulgaria. Lactobacillus bulgaricus adalah sejenis bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt menurut Malaka dan Amran pada tahun 2005. Adapun klasifikasi dari bakteri Lactobacillus bulgaricus, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, spesies Lactobacillus delbrueckii, subspesies Lactobacillus delbrueckii bulgaricus, menurut Herdanto dan kawan-kawan pada tahun 2019. Ciri-ciri dari bakteri Lactobacillus bulgaricus yaitu Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri yang tergolong gram positif berbentuk batang, tidak membentuk endospora, bersifat homofermentatif, yaitu dalam fermentasi menghasilkan asam laktat sebagai produk utama, mikroaerofilik, tidak mencerna kasein, tidak memproduksi indol dan H2S, tidak memproduksi enzim katalase dan bukan patogen, serta kondisi optimum untuk pertumbuhannya adalah pH 5,5 dengan suhu 30 derajat Celcius menurut Herdanto dan kawan-kawan pada tahun 2019. Kurva pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Yang pertama, terjadinya fase lag, fase adaptasi, yakni pada 1 jam pertama di masa awal pertumbuhan bakteri. Lactobacillus bulgaricus di awal pertumbuhannya, pada fase ini bakteri masih perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya terjadi fase stasioner, yaitu mulai jam ke-12. Kemudian mengalami fase logaritmik sekitar jam ke-16 sampai dengan jam ke-18 menurut Hidayanti pada tahun 2010. Media pertumbuhan dari bakteri Lactobacillus bulgaricus salah satunya yaitu susu. Adapun komposisi kimia yang terdapat dalam susu yakni terdapat lemak 3,6% sebagai sumber energi, protein 3,2% sebagai sumber pembentukan sel, laktosa 4,7% sebagai prebiotik, serta bahan mineral 0,8% untuk mempengaruhi komposisi pakan, menurut Dewantari dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu metabolisme Lactobacillus bulgaricus. Dalam proses pembentukan laktosa dalam susu menjadi asam laktat oleh Lactobacillus bulgaricus dan terjadi mekanisme biokimiawi yang terjadi melalui proses glikolisis, yaitu pada jalur EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas. Lactobacillus terjadi melalui proses glikolisis, yaitu pada jalur EMP dengan mengubah laktosa menjadi asam pirufat kemudian dipecah menjadi asam laktat, di mana EMP merupakan salah satu jalur pemecahan glukosa menjadi asam pirufat pada mikroorganisme. EMP tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya dan terjadi pada sitoplasma, menurut Herdanto dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jadi, tahapan pertama dalam mekanisme biokimiawi yang terdapat dalam gambar, yakni terjadi proses fosforilasi D-glukosa oleh ATP sehingga terbentuk molekul glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dibantu oleh enzim glukokinase yang terdapat dalam hati dengan kofaktor Mg2+ dan Mn2+. Selanjutnya, molekul tersebut akan mengalami perubahan gugus fungsi oleh enzim fosfoglukoisomerase dan kofaktor Mg2+ menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahap selanjutnya ialah proses pengaktifan kedua pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan kofaktor Mg2+.
Proses selanjutnya yaitu molekul fruktosa 1,6 difosfat akan diubah menjadi 2 molekul triosa fosfat oleh enzim aldolase dalam bentuk 1 molekul dihidroksiaseton fosfat dan 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Dihidroksiaseton yang terbentuk kembali akan mengalami perubahan gugus fungsi menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Dengan demikian, akhirnya akan terbentuk 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Setiap molekul gliseraldehid 3 fosfat akan mengalami dehidrogenasi oleh enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenasi NADH+, dan ion fosfat sehingga terbentuk molekul 1,3 fosfogliserat dan NADH2. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyimpanan energi pertama dalam bentuk ATP adenosin trifosfat hasil dari perubahan 1,3 fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat oleh bantuan enzim fosfogliserat kinase dan kofaktor Mg2+. Molekul ini akan mengalami mutasi ion menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Enzim enolase akan merubah 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Selanjutnya, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap akhir, asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Sehingga seluruh proses biokimia terbentuknya asam laktat tersebut oleh Lactobacillus bulgaricus terjadi dalam keadaan anaerob. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.